Oke Wak, jadi kisah kali ini datang dari wawa aku yang namanya minta untuk disamarkan Wak. Kita sebut aja namanya Rudi Wak ya. Jadi Wak, kisah yang diceritakan Rudi ini terjadi di salah satu SMP di Sumatera Utara. Jadi waktu Rudi pertama kali masuk SMP ini, Rudi ini menjalani serangkaian kegiatan MPLS, nama Wak, kayak masa pengenalan lingkungan sekolah tuh, semacam orientasi gitu kali ya, yang dipimpin oleh kakak-kakak kelasnya. Nah waktu itu Wak, Rudi dan kawan-kawannya ini dikumpulkan di lapangan sekolah. Di situ banyak kali lah orang. Tapi di antara banyaknya orang itu ada seseorang yang menarik perhatiannya si Rudi Wak, yaitu seorang cowok yang putihnya tuh putih kali, kulitnya putih kali, saking putihnya nih Wak ya, malah lebih kayak pucat gitu cowok ini, dan terlihat lumayan tinggi badannya. Nah di selang waktu MPLS ini berlangsung Wak, semua siswa tuh dikumpulkan lah per kelas oleh panitia. Waktu itu Rudi mencoba beberapa kali untuk mencari si cowok ini ya, tapi nggak kelihatan lagi memang, karena penasaran kali si Rudi ini kok ya ada cowok seputih itu kan. Sampai saking penasarannya Wak, dia sempat tuh meluangkan waktunya untuk mencari si sosok cowok putih tinggi tuh ke semua kelas. Tapi dicari punya cari, tetap aja Rudi tidak lagi melihat cowok itu. Hilang kayak gitu aja cowok tuh, sama sekali udah nggak kelihatan lagi Wak. Nah sampai akhirnya fast forward kita ya, pas Rudi ini udah kelas 2 SMP. Tadi kan kelas 1 SMP tuh, sekarang udah kelas 2 SMP, sekitar bulan September lah Wak. Waktu itu Rudi mau ke pelajaran tambahan di sekolah, kelas komputer gitu Nah pas di tengah-tengah pelajaran berlangsung Wak, Rudi ini izinlah ke toilet. Waktu itu hari udah sore Wak, dan kebetulan lagi mendung kali nih, anginnya pun kencang. Pokoknya gelap kali lah suasana waktu itu karena mendung itu Dah setelah selesai dari toilet, Rudi ini pun lari lah ini mau balik ke kelasnya karena takut ketinggalan pelajaran, bukan karena ketakutan kayak kita, tidak. Nah pas dia ini lagi lari Wak, Rudi dengar ada suara tangis beserta teriak gitu. Suara cewek, bukan. Suara itu kayak suara cowok remaja yang lagi nangis Wak, suara cowok loh ya. Tapi waktu itu Rudi nggak begitu memperdulikan kali suara itu Wak, karena memang dia ini lagi buru-buru kali itu buat masuk kelas supaya nggak ketinggalan pelajaran. Rajin si Rudi nih. Dah tuh ya, singkat cerita di hari itu rencananya setelah selesai kelas tambahan ini, Rudi ini akan dijemput sama bapaknya. Nah karena memang kebetulan kelas tambahan Rudi ini baru selesai sore menjelang maghrib gitu Wak, jadi maksudnya sekalian gitulah pas bapaknya balik kerja kan, sekalian jemput Rudi gitu. Dah akhirnya ditunggulah sama si Rudi. Tapi perlahan-lahan hari pun udah mulai gelap dan sekolah pun udah makin sepi. Sampai akhirnya sang satpam pun udah balik Wak, nggak ditungguin si Rudi. Balik satpam, bapak si Rudi pun nggak datang-datang. Dan pas Rudi tengok jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Udah gelap kali. Rudi yakin kali waktu itu dia tinggal sendirian di sekolah Wak. Nah sembari lagi menunggu ini, tiba-tiba si Rudi ini dengar ada suara cowok nangis lagi, dan dia menjerit juga Wak, kayak yang tadi dia dengar waktu dia lari setelah dari toilet tuh dia dengar lagi. Karena penasaran dan juga Rudi ini khawatir ada mungkin kawan aku tuh kekunci di dalam kelas mungkin kan, karena memang katanya Rudi ada beberapa siswa yang memang suka iseng ngurungin kawannya sendiri di kelas Wak, jahat kali. Dan pas itu dia agak yakin nih suara tadi datang dari kelas yang memang berada di paling pojok sekolah. Udah berani si Rudi jalan dia ke sana Wak, jalan dia ke arah kelas tuh. Nah karena paling pojok, Rudi pun harus berjalan jauh kali itu waktu itu. Dan waktu itu juga dia lihat lampu di luar kelas tadi tuh nyala, tapi memang remang-remang Wak. Dan setelah berjalan beberapa menit, akhirnya Rudi ini sampailah kan di depan pintu kelas itu Wak. Dan ternyata kelas itu lumayan gelap lah, pasti udah malam. Dan Rudi pun langsung ngomong di depan kelas, siapa di dalam? Ada yang terkunci. Dan FYI nih Wak, dari pertama kali Rudi depan sekolah sampai dia mau jalan ke arah pojok kelas itu, suara tuh masih ada, suara nangis berteriak cowok tuh masih ada. Sampai Rudi berteriak di depan kelas tuh masih ada suara itu. Tapi setelah Rudi mempertanyakan hal tadi, tiba-tiba suara nangis itu pun berhenti. Nah karena masih penasaran kan, Rudi ngintip lah itu lewat jendela kelas itu kan. Dan pas Rudi mau ngintip, tiba-tiba ada tangan pucat Wak yang memukul jendela kelas itu, brak gitu. Rudi langsung tutup mata saking kagetnya kan. Dan pas Rudi lagi kaget ini Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara pintu toilet tuh kayak kebanting itu, brang gitu Wak. Tambah kaget lah si Rudi ini kan. Dan belum selesai sampai situ aja suara yang didengar sama si Rudi ini Wak. Pas setelah bunyi suara itu terbanting, tiba-tiba Wak, Rudi dengar lagi ada suara seperti air ngalir nih. Tapi bukan di kamar mandi itu, bukan di toilet itu, tapi dari bawah dia ada kayak suara air ngalir kan. Nah waktu itu Rudi pikir dia lagi pipis di celana, tapi pas dia buka mata dan dia nengok ke bawah Wak, ternyata suara air mengalir yang dia dengar adalah suara darah yang mengalir dari bawah pintu. Darah. Nengok itu banget terkejut si Rudi Wak. Kalian lah coba ya kan, langsung berlari Rudi nih menuju ke gerbang sekolah, pontang panting dia berlari Wak. Dan untuk menuju ke gerbang sekolah dari kelas paling pojok tadi Wak, Rudi ini harus ngelewatin pohon yang ada memang di sekolah itu, pohonnya besar kali itu. Jadi waktu Rudi lagi on the way jalan ke depan ini, dari ujung matanya Rudi, dia ngelihat Wak, ada sosok yang terlihat pucat dan mengerikan yang sedang tergantung di dahan pohon yang besar tadi itu Wak. Tapi rambutnya panjang lurus gitu Wak.
ya kan, lurus ke bawah. Terus lidahnya pun panjang juga, menjulur ke bawah sambil ketawa. Tapi suaranya suara laki-laki, bukan suara perempuan. Kuntilanak kalian pikirkan, bukan. Kuntilanak suara kok macam laki-laki. Dan ditambah lagi ada banyak suara bising-bising yang bergema tuh. Jadi memang bising kali yang didengarkan sama si Rudy waktu itu. Dan baru aja si Rudy betul-betul melewati pohon itu, tiba-tiba Rudy terjengkal sesuatu, jatuh, tertelungkup. Dan pas itu lawak Rudy tiba-tiba terbangun. Dan ternyata Rudy lagi mimpi. Rudy mimpi. Iya, kesal kalian kan. Aku pertama kali baca kisah ini pun kesal. Mama, serem kali rupanya dia mimpi. Tapi kalian dengar dulu, ada hubungannya antara mimpi dia dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Sabar dulu sayang, duduk manis-manis, jangan mana-mana dulu. Jadi skip. Sikat kalian nanti. Dah dengar, dah kan ternyata Rudy mimpi. Tertidur dia ternyata rupanya di gerbang sekolah itu waktu lagi nungguin jemputan bapaknya. Ya, dan pas Rudy itu udah melek nih, ternyata bapaknya memang udah sampai depan muka dia. Lagi ngelakson si Rudy berkali-kali kan. Turun apa om jemput anakmu, di klaksonnya berkali-kali, lagi tidur anakmu tuh. Dan tuh barulah si Rudy langsung lari ke arah mobil. Dan waktu dia masuk mobil dia lihat jam, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rudy nanya sama bapaknya kan, kenapa lama kali papa jemput? Jam 8 baru papa jemput, ada tadi adek pulang lagi. Maaf nak, papa lembur, kata bapaknya. Kesian Rudy lama kali nunggu bapaknya jemput ya. Sampai ternengok pula kayak tadi tuh, tapi mimpi. Ayo kalian tahan dulu. Nah singkat cerita akhirnya Rudy pun pulang lah sama bapaknya kan. Nah besoknya ketika Rudy ini masuk sekolah lagi, pas Rudy udah sampai di kelas, teman-teman Rudy ini lagi ngumpul, lagi cerita-cerita gitulah, macam rutinitas sebelum jam pelajaran dimulai ya kan. Nah waktu itu salah satu temannya Rudy ini ada yang cerita, kita sebut aja lah nama kawannya ini si Abdi ya. Cerita Abdi ini kayak gini, jadi kemarin aku tuh pergi ke toilet kan waktu pelajaran tambahan komputer tuh. Nah waktu aku mau balik ke toilet, waktu aku mau balik ke kelas, aku ada dengar suara abang-abang lagi nangis loh di dalam dalam kelas yang berada pojok sekolah tuh. Dengar juga si Abdi. Dan memang betul kelas ini sama dengan kelas yang ada di mimpinya si Rudy. Masih ingat kalian kan? Nah karena penasaran aku cek langsung ke pojok kelas tuh, kata Abdin ya. Waktu aku cek tapi nggak ada apa-apa, langsung merinding aku yang ada. Salah dengar nggak kau tuh? Enggak, aku yakin kali kalau memang suara yang aku dengar itu adalah suara makhluk kasat mata pasti, setan itu pasti, kata. Nah mendengar ceritanya si Abdi, Rudy ini nggak percaya gitu-gitu aja kalau memang suara itu suara setan. Malah waktu itu Rudy mikirnya mungkin suara angin itu, makanya suara kayak laki-laki gitu kan. Gitu mungkin. Rudy waktu itu mikirnya masih pakai logika karena kondisi kelas pojok sekolah itu dia tuh ada jendela di kedua sisinya, di sisi dalam dan sisi luar. Nah di luar sekolah itu nggak ada pemukiman, cuman ada tanah kosong aja gitu yang memang banyak kali rerumputannya. Jadi mungkin aja suara yang kau dengar itu Abdi suara angin yang memang melewati celah-celah jendela dari sisi tanah kosong itu. Karena kan memang waktu itu lagi mendung, angin kencang kali ya kan. Tapi waktu itu pemikiran logikanya si Rudy ini cuma dipikirnya dalam hati aja, dia nggak langsung bilang tuh ke si Abdi dan kawan-kawannya, karena memang kawan-kawannya itu lebih percaya dengan cerita adanya setan di sekolah itu gitulah, biar seru aja obrolan waktu itu. Nah nggak lama setelah Abdi ini selesai cerita, datanglah beberapa kakak-kakak kelas nih ke kelasnya si Rudy. Mereka waktu itu datang ada bertiga kakak kelas nih, sebut aja si A, si B, si C ya. Dan waktu itu mereka ini datang meminta Abdi untuk menceritakan kembali kejadian yang dia alami. Lah kenapa memang nggak mau kami catat, kata kakak tuh, mau dicatat nih. Entah dari mana lah senior si Rudy ini tahu kalau Abdi sedang mengalami kejadian aneh itu ya mungkin udah tersebar pula si Abdi ini. Sebelum ngomong ke kawan yang ada di kelas, dia udah ngomong ke kawan-kawan yang lain, maka tersebarlah itu. Atau mungkin juga mereka dengar ceritanya si Abdi ini pas mereka lagi lewat depan kelasnya Rudy. Mungkin waktu itu Rudy sempat heran juga, ngapa kakak-kakak kelas aku pada penasaran kali sama kisah ini sampai dicatat Nah singkat cerita di tahun yang sama pas bulan Desember, ternyata pas sudah liburan gitu, Rudy ini mengalami sebuah kejadian aneh lagi Jadi gini ceritanya. Jadi kan memang Rudy ini bergabung dalam OSIS di sekolahnya Nah suatu hari di grup chat OSIS sekolahnya Rudy ini, ketua OSIS mereka bilang, buku susunan acara pensi yang dijadwalkan akan diadakan di bulan Januari ketinggalan nih di ruang guru di sekolah. Siapa yang bisa tolong ambilkan di sekolah Nah waktu itu kebetulan semua anggota OSIS yang ada di grup chat itu pada sibuk cuma Rudy aja lah yang lagi free. Akhirnya Rudy ini pun menawarkan diri lah untuk mengambilkan buku itu. Udah kak, saya aja, katanya. Nah di hari yang sama sekitar jam 6 sore Rudy pun sampailah di sekolah. Kok maghrib-maghrib si Rudy ini datang karena memang kebetulan guru yang megang kunci ruang guru tuh baru bisa ke sekolah jam-jam segitu. Paksalah maghrib harus datang sana kan. Nah pas Rudy sampai dia langsung lah jalan ke arah ruang guru buat ngecek udah dibukain apa belum nih pintu ruang gurunya kan. Tapi pas Rudy udah sampai ternyata gurunya belum sampai juga karena di ruangan tuh belum ada orang. Dan waktu itu sekolah pastinya sepi
sepi kali kan, sama sekali nggak ada orang, Wak. Rudi pun akhirnya memilih untuk duduk di depan ruang guru itu sambil ngeliat lah ke arah kelas-kelas yang memang berada di depan ruang guru tuh. Nah, pas lagi ngeliat ini, Rudi ini sempat ngeliat ke arah toilet. Dan pas lagi ngeliat ini, Wak, tiba-tiba Rudi melihat ada seseorang yang sedang mengintip, melihat ke arahnya. Tapi yang Rudi lihat waktu itu cuma setengah wajahnya aja nih, Wak, ya. Dan wajahnya itu pucat kali. Dia lagi ngintip nih dari dinding toilet tuh ke arah si Rudi. Dan pas Rudi betul-betul nyoba melihat lebih jelas lagi wajah itu langsung masuk ke dalam dengan cepat, seakan-akan sedang sembunyi dari pandangannya si Rudi. Tahu dia lagi dilihatin sama si Rudi kan. Waktu itu Rudi agak mulai merinding tuh, Wak, karena memang toilet waktu itu tuh ya gelap kali. Dan gak lama setelah wajah itu hilang, Wak, tiba-tiba Rudi samar-samar lagi-lagi mendengar ada suara seperti suara teriakan dari kejauhan. Tapi makin lama kok suara itu semakin jelas seperti suara bisikan yang besar kali dan ramai kali, Wak. Bisikan tapi rame, besar suaranya. Dan suara-suara itu bukan berasal dari toilet, biar kalian tahu, berasal dari ruang guru dari belakang Dana. Dan beberapa kata yang Rudi dengar adalah, jangan bully Rudi, jangan ganggu Rudi, dan apa, don't touch me, jangan ganggu Rudi, jangan bully Rudi. Yang diteriakin secara berulang-ulang, dan masih banyak lagi kata-kata lainnya seperti kayak kata-kata umpatan gitu loh. Aduh, merinding aku. Itu yang didengar, jangan bully Rudi, jangan ganggu Rudi, don't touch me. Wow, aduh, ada lagi suara umpatannya. Akhirnya Rudi pun langsung melihat ke ruang guru dari jendela, Wak. Dan pas Rudi mau ngeliat itu, kalian tahu Rudi nengok apa? Rudi lihat di salah satu kursi di dalam itu bergerak maju mundur sambil terdengar suara teriakan yang tadi lagi tuh. Saat itu Rudi berpikir, jangan aku lagi di prank ini. Ya kan kakak kelas aku nyuruh aku ngambil buku di ruang sekolah. Lagi di prank, lagi dikerjain aku nih kan. Nah, karena penasaran si Rudi ini, dia pergi ngecek, Wak, ke toilet yang memang berada di samping ruang guru. Mana tahu aja memang kawan-kawannya lagi sembunyi di situ ya kan. Ada juga toilet di samping ruang guru memang. Dan pas Rudi masuk ke dalam toilet, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ada. Dan gak lama setelah itu Rudi lihat, Wak, keran air yang ada di depan toilet tuh terbuka, tertutup sendiri. Tuasnya bergerak-gerak. Rudi waktu itu masih enggak, ini ada benang ini. Kelihatan memang mungkin karena gelap kan. Penasaran, didekatin yang ke keran itu kan. Dan pas Rudi udah dekat kali sama keran itu, Wak, barulah dia sadar tidak ada benang atau apapun yang tersambung di tuas keran itu. Rudi dengan jelas melihat dengan nyata tuas itu memang bergerak sendiri. Dan disitulah Rudi mulai merasakan ketakutan yang sangat hebat, Wak. Rudi mulai mundur nih perlahan kan. Semakin dilihatnya air yang keluar dari keran itu, semakin jelas bahwa air yang keluar dari keran itu bukan lagi air jernih, Wak. Sebenarnya memang nggak terlihat jelas warna airnya, karena kan lampu toilet waktu itu nggak nyala, Wak. Tapi yang Rudi lihat, yang Rudi ingat, warnanya pekat dan terlihat macam samar-samar warna merah gitu, Wak. Kok jadi berubah? Kok pekat? Gitu. Dan pas lagi perlahan melangkah mundur ke belakang ini, Wak, tiba-tiba dari belakang Rudi ada sosok yang berteriak dengan keras mengatakan, "Why don't you help me? Kenapa kau nggak bantu aku?" Itu kata, itu kayak bahasa Inggris, Nat. Ya, Rudi yang udah ketakutan kali waktu itu sama sekali nggak berani lagi ngeliat ke belakang, Wak. Rudi cuma bisa diam dan dia berdoa di dalam hati. Dan pas Rudi lagi doa ini, tiba-tiba sepasang tangan muncul dari belakang dan menutup kedua matanya Rudi sambil langsung menarik wajahnya ke belakang, kalian tahu. Dan di situ Rudi langsung berteriak, wah, itu udah memberontak kan, Wak. Sampai akhirnya Rudi terbangun lagi. Ternyata Rudi tertidur dalam posisi duduk di depan ruang guru. Tidur lagi, mimpi lagi. Betul, Rudi mimpi lagi, Wak. Kesal kalian? Sama, aku juga ikutan kesal sama kalian waktu baca cerita ini. Tapi sabar dulu, ada betul hubungan antara mimpinya si Rudi ini dengan sebenarnya apa yang sebenarnya apa sih? Dengan apa yang sebenarnya terjadi. Wah, diam kalian di situ dulu. Dengar. Ya, udahlah tuh, mimpi dia kan terbangun dia waktu dia tengok handphone. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 6.45 dan ternyata juga guru yang memang udah datang buat bukain pintu tuh baru aja datang. Lagi berjalan ke arahnya si Rudi. Waktu itu Rudi udah lega kali, ya Allah, alhamdulillah ini mimpi. Karena untuk kedua kalinya dia tiba-tiba tertidur dan mimpi nggak enak di sekolah itu, tapi alhamdulillah cuma mimpi gitu. Dengar dulu, Wak, jangan dulu kemana-mana, kalian dengar, duduk baik-baik. Jangan perkara dia cuma mimpi kalian nggak mau dengar ceritanya. Dengar, diam situ, ya. Nah terus, Wak, beberapa hari setelah itu akhirnya Rudi ini gara-gara dia curious juga, penasaran kan, dia pun memberanikan diri buat nanya ke kakak-kakak kelasnya tentang sosok yang memang dia lihat di mimpinya itu. Mana si Rudi ini ya, ke kakak kelas yang nyatat ceritanya si Abdi itulah, yang si A, si B, si C itu. Betul
betul disamperin lah sama si Rudi, kakak ini. Waktu itu Rudi nanya, "Kak, kenapa kakak kemarin nyatat cerita siapa ini, cerita si Abdi, dan kenapa kalian tuh selalu heboh dengan hal-hal berbau mistis di sekolah? Kayak dulu aku pernah dengar cerita soal penampakan, kesurupan, bahkan cerita si Abdi yang kemarin tuh lah. Kenapa Kak?" Kata si Rudi kan, "Nggak ada apa-apa kok dek." Kata si kakak ini, "Ah masa iya Kak, kenapa? Cerita aja lah." Nggak ada apa-apa kok, bandel kali dibilang, "Nggak ada apa-apa." Udah dah. Tapi setelah mereka betul-betul menyangkal beberapa kali ini, Rudi pun bilang lah, "Betul nggak ada apa-apa. Kalau kalian nggak mau bilang sama aku aduin perangai kalian ini ke guru BK. Karena tingkah laku kalian ini mencurigakan Kak, ya. Aku aduin ke guru BK nih." Diancam sama si Rudi, Wak. Nah karena kakak A, kakak B, kakak C ini nggak mau dilaporin, akhirnya mereka ya udahlah. "Kau ini ada ya perangai. Udah aku cerita nih sama kau," katanya. Cerita nih sama si Rudi. Nah jadi waktu itu si kakak bertiga ini ceritalah ke si Rudi. Jadi gini Ruth, kau tahu nggak kapan sekolah ini didirikan? Nah waktu dulu itu Ruth, sebenarnya sekolah ini memiliki nama berbeda, bukan sekolah kita sekarang namanya. Di tahun 2002 lah baru sekolah ini berganti nama jadi nama sekarang ini. Nah kami ini sebenarnya mau mencari tahu kenapa harus diganti namanya, karena memang tidak ada informasi sama sekali di website manapun, nggak ada nih kenapa nama sekolah ini diganti. Dari situlah kami menduga, oh pasti ada sesuatu nih yang terjadi di sekolah ini maka diganti. Nah mendengar penjelasan A, B, dan C ini Wak, karena penasaran juga si Rudi ini, dia minta lah bergabung. "Ya udah Kak, aku ikutlah sama kalian buat mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di sekolah ini," kata Rudi kan. Rudi pun mulailah mencatat setiap apapun kejadian yang berbau horor di sekolah itu, kayak kerasukan dan sebagainya. Ikut dia gabung di gengnya ABC nih. Sampailah akhir di semester 2 Wak, itu sekitar bulan Maret. Ada suatu hari si B sama si C ini nggak masuk ke sekolah. Jadi si Rudi ini cuman sama si A aja lah kan, ngobrol lah berdua waktu istirahat. Nah disitulah si A pun menceritakan semua yang dia ketahui, Wak. Nah gini loh Ruth, sebenarnya kami itu udah tahu kok kenapa nama sekolah kita ini diganti. Udah tahu kalian? Ngapa nggak kasih tahu sama aku? Dengar dulu, ada alasannya. Yaudah kalau gitu apalah alasannya yang kenapa nama sekolah kita ini diganti? Nah inilah baru si Ani cerita Wak. Jadi Wak, dulu tuh tahun 2001 ada seorang siswa yang dihilangkan nyawanya di sekolah ini. Dan yang jadi pelaku yang menghilangkan nyawa siswa itu adalah ayah dari salah seorang siswi yang sekolah di sekolah ini. Kenapa dibunuhnya Wak? Gitu kan? Karena si ayah ini percaya bahwa si korban atau anak yang dihilangkan nyawanya ini, si korban adalah pacar si siswi itu, pacar anaknya. Nah biar gampang aku bercerita, kita sebut aja nama korbannya ini Beni Wak ya. Terus nama siswi itu Saras. Nama bapaknya si Saras itu Pak Indra ya. Itu ica-icanya. Jadi si Beni ini adalah siswa yang pernah dihilangkan nyawanya di sekolah itu. Si Saras ini adalah pacarnya si Beni. Pak Indra adalah bapaknya si Saras. Dah. Dan sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu nih Wak. Dan aku mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud sara sama sekali. Tapi memang cerita dari narasumber ini menyebutkan suku Wak, etnis. Jadi memang Beni ini sukunya Chinese. Dan Saras ini bukan pribumi. Nah si Beni ini Wak ternyata dihilangkan nyawanya karena Pak Indra ini marah Saras ini hamil padahal masih kelas 9 atau kelas 3 SMP. Karena nggak terima, Pak Indra waktu itu cari tahu lah ini siapa yang lagi dekat sama si Saras. Sampai akhirnya dia dapatlah nama salah seorang siswa putra yang memang dipercaya adalah pacar dari anaknya, yaitu si Beni itu. Dan nggak pakai lama waktu itu Pak Indra ini pun langsung lah datang ke sekolah diam-diam, tapi dia bawa pisau cari Beni. Dan waktu itu Pak Indra diperbolehkan masuk sama satpam karena Pak Indra ini beralasan aku mau ketemu sama anak aku bentar, katanya penting, katanya gitu kan. Dan masuklah Pak Indra ke sekolah. Dia langsung lah cari si Beni, bukan cari Saras. Dia langsung lah cari Beni di kelasnya kan. Dan pas pula waktu itu pintu kelas Beni ini nggak dikunci. Orang masih jam pelajaran kok. Dan waktu itu tanpa menunggu lama Pak Indra langsung nyamperin Beni dan dia langsung ngebacok bagian wajah sama lehernya Beni itu bertubi-tubi Wak. Di kelas disaksikan satu kelas, ada guru juga. Dan waktu itu nggak ada yang berani nahan Pak Indra, tak ada, bawa pisau Pak Indra tuh. Jadi mereka semua ini hanya bisa melihat Pak Indra menghilangkan nyawa Beni di depan mata mereka aja. Dan setelah kasus itu Wak, pemerintah setempat menutup sekolah karena diduga tidak mampu menjaga keamanan muridnya sendiri. Nah, terus Pak Indra gimana Wak? Nah dia katanya langsung memang ditangkap sama polisi dan dihukum penjara. Begitulah kisahnya yang ceritakan sama si kakak A ini kepada si Beni kan. Beni, iya kepada Beni. Bukan Beni dong, Rudi. Dan setelah itu si A ini melanjutkan lagi lah ceritanya dan bilang ke Rudi bahwa cerita itu memang cerita turun-temurun dari senior ke junior setiap tahunnya Wak. Dan setelah sekolah ini ditutup, sekolah ini pun dibelilah oleh sebuah yayasan baru lagi. Terus dilakukan sedikit renovasi dan dibuka kembali di tahun 2002. Maka itulah diganti nama. Biar kau tahu apa Rudi, aku B sama C itu sudah mencari informasi ini cukup lama. Dan sudah cukup banyak juga informasi yang terkumpul nih. Kami bahkan sudah berhasil menemukan beberapa siswa yang sekelas sama Beni. Jadi
kawan-kawan kelasnya Benny waktu sekolah dulu, Wak. Latar belakang Benny yang memang dirangkum dari jawaban teman-teman sekelasnya si Benny ini kayak gini, Wak. Jadi dulu di sekolah itu pada tahun 2001 memang sangat jarang sekali ada orang Cina. Bahkan di kelasnya Benny itu cuma 3 orang aja orang Cina, Wak. 2 cewek sama 1 orang si Benny itulah. Nah, kata teman-teman sekelasnya Benny ini, sebenarnya Benny ini sering kali dibully. Sering kali dia ini dibully sama kawan lainnya karena dia ini minoritas di sekolah itu. Benny ini sering diejek sipit, pelit, bencong karena memang punya kulit putih. Sampai-sampai dia ini juga sering dipukul tanpa sebab. Oh, pukulnya gitu. Dan dia ini baru mulai jarang dibully waktu udah kelas 3 SMP. Nah, Rudy yang mendengar cerita si A waktu itu ya dia dengar aja gitu, diam ya tanpa kenapa nggak dia diam aja, dengar betul-betul cerita si A nih. Nah, sampai situ aja tuh ceritanya. Singkat cerita, hari pun berlalu lah. Sampai di suatu hari Rudy ini diajak pergi sama si A, si B, si C pergi ke sebuah toko dan bertemu dengan seorang kakek-kakek, Wak. Dan kalian tahu si kakek-kakek ini ternyata adalah ayahnya Benny. Kita sebut aja ayahnya Benny ini atau kakek ini namanya Pak Salim ya. Udah datanglah mereka ke tokonya Pak Salim itu dan Pak Salim pun mengizinkan mereka masuk. Dan mulailah A, B, C bertanya-tanya nih kisah tentang kejadian penghilangan nyawa yang terjadi pada anaknya Benny. Jadi nih, Wak, kita masuk ke cerita dari Pak Salimnya ya. Nah, jadi waktu kecil Benny ini memang sering main keluar rumah, Wak. Tapi dia ini ya itu sering dibully. Bahkan pernah sampai patah tangan dia tuh, Wak, karena dikeroyok. Pak Salim lah yang harus membayar pengobatan yang mahal itu supaya anaknya ini bisa sembuh kan. Karena memang pelaku yang matahin tangan anaknya nggak mau tanggung jawab. Nah, terus waktu Benny sudah SMP, dia sering tuh bantu antar barang jualannya Pak Salim. Dan beberapa kali pas Benny ini sering mengantarkan barang dagangannya bapaknya, Wak, Benny ini sering dirampok dan mirisnya juga orang-orang tuh nggak pernah nolongin si Benny waktu lagi dirampok tuh. Bahkan pernah suatu hari, Wak, Benny ini jadi korban tabrak lari sampai kepalanya bocor. Waktu itu memang sempat kecelakaan yang dilaporkan polisi, tapi sayangnya tidak ada tindak lanjut dari polisi lagi. Jadi memang dulu Pak Salim ini sering kali, Wak, mengeluarkan uang hanya untuk pengobatan Benny aja. Sampai keluarga pun hidup kekurangan. Belum lagi akibat tahun 97, Wak, masa kelam rusuh di Indonesia tuh, yang makin membuat keluarga mereka ini betul-betul makin terpuruk kali, Wak. Nah, karena sudah beranjak remaja, Benny ini mulailah pacaran. Tapi waktu itu Pak Salim sama istrinya nggak tahu nih, karena Benny pun nggak pernah cerita. Kenapa nggak pernah cerita? Karena orang tuanya juga melarang Benny ini untuk pacaran di sekolah. Nah, waktu kejadian Pak Indra datang ke sekolah tuh, Pak Salim langsung akan ditelepon sama pihak sekolah. Pak Salim dengar itu panik, dia langsung buru-buru datang ke sekolah, Wak. Dan sesampai di sekolah, Pak Salim hanya bisa melihat Benny sudah berlumuran darah di kursi. Dia gimana perasaan bapaknya waktu itu ya? Dan waktu itu guru yang mengajar di kelas Benny ini menghampiri Pak Salim sambil berkata, "Pak, maaf, kami sudah berusaha menahan sang pelaku." Pak Salim yang mendengar itu dia pun langsunglah nanya ke salah satu teman Benny yang Chinese juga, Wak, yang cewek tuh, untuk memastikan lagi kan. Dan waktu itu temannya Benny yang Chinese ini bilang apa? "Pak, guru Benny cuma neriakin dari jauh aja, Pak, sambil teriak berhenti gitu. Sama sekali mereka nggak ada yang mencoba menahan si pelaku itu," kata kawannya, Wak. Tadi gurunya bilang apa? "Kami udah berusaha sekuat tenaga menahan pelaku." "Nggak ada, kok tahan, kok teriak dari jauh aja, nggak ada kok selamatin siapa Benny." Nah, mendengar perkataan kawannya Benny, Pak Salim pun marah kan. "Berusaha dari mana kalian? Dia bilang kok cuma teriak aja dari jauh. Nggak ada kok bantu anak aku sama sekali, nggak ada kok tahan pelaku. Tuh apa yang kok tahan?" Gituin, pokok marah lah bapaknya kan. Dan nggak lama setelah itu polisi pun datang dan langsunglah menangkap tuh Pak Indra. Dan mirisnya lagi, Wak, Pak Indra hanya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun aja. Nggak adil kali kan, 5 tahun cuman, Wak. Masih remaja, di sekolah diliatin banyak orang. Sadis lagi cara bunuhnya kan. Dan setelah kejadian hilangnya nyawa Benny ini, Wak, karena memang tidak bisa menerima kenyataan, ibu Benny pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya, Wak. Padahal sehari setelah Pak Indra ini dijatuhi hukuman penjara, Pak Salim ini ingin pindah ke Malaysia memang, karena memang udah nggak tahan lagi lah dengan segala kekerasan yang diterima sama keluarganya. Tapi rencana itu pun gagal karena istrinya sudah menghilangkan nyawanya sendiri. Dan sampai sekarang Pak Salim cuma bisa pasrah dan sedih kali pastinya. Pak Salim bahkan sempat berkata sama 4 orang anak-anak tadi, Wak, "Apakah kami ini tidak berhak hidup dengan tenang? Apakah harus menunggu korban jiwa dulu baru ditindaklanjuti? Apakah tidak ada keadilan bagi kami?" Sambil menangis terseduh-seduh tuh, Wak, di depan ABC sama si Rudy. Terus si Saras apa kabar nih, Nat? Pacarnya si Benny kan? Nah, jadi Pak Salim cerita, Wak, setelah kejadian itu, Pak Salim dan keluarga kan pasti dengar nih kalau memang si Benny yang hamilin si Saras kan. Nah, setelah kejadian itu sebenarnya mereka ini masih mau, Wak, bertanggung jawab dengan datang ke rumahnya si Saras untuk bilang, "Bayi yang ada di kandungan kamu, Saras, nanti akan menjadi tanggung jawab kami." Tapi orang tua Saras nggak setuju, ditolaknya, Wak. "Enggak, kami akan setuju kalau anak itu nanti akan diberikan untuk dirawat sama keluarga kalian jika anak tersebut memang cucu kamu. Jika anak tersebut memang cucu kamu." Nah, mendengar perkataan orang tua si Saras, jelaslah Pak Salim jadi bingung. Loh, apa
apa maksudnya memang cucu saya nih? Akhirnya Wak, keluarga Saras pun bilang, kalau ternyata, ya Allah ini aku sesak napas aku dengerin ini. Saras ini sudah mengaku kepada mereka ternyata yang menghamili si Saras bukan Benny, melainkan kawan yang lain. Bukan Benny. Bukan. Dengar perkataan keluarga si Saras, aku aja ikutan kesal, ikutan sedih, bercampur aduk perasaan aku nih sekarang, Wak. Apalagi orang tuanya si Benny. Sampai akhirnya betul aja, Wak, terbukti. Ternyata ketika kandungannya siapa ini si Saras sudah lahir, di tes DNA-nya betulan. Benar pengakuan si Saras itu. Benny bukanlah ayah dari anak itu. Dengar itu Pak Salim down kali, Wak. Benny, anak tunggalnya lo, anak tunggalnya, Wak. Tadi lupa aku kasih tahu di awal, anak tunggalnya. Anak tunggalnya harus kehilangan nyawanya karena kesalahpahaman ini. Gak ada berkeadilan pula ya kan. Dan bahkan Wak, di hari itu setelah mengetahui semuanya, Pak Benny itu sempat mau mengakhiri hidupnya juga, Wak. Saking sedih, marah, campur aduk gitu perasaannya, tapi untungnya enggak. Dan kesimpulan intinya juga adalah apa yang dilihat oleh Rudy atau mungkin dengan beberapa orang yang lain, cowok putih tinggi pucat suka berteriak jangan bully, jangan apa, don't touch me, itu siapa? Kemungkinan adalah mungkin sosok yang memang menyerupai siapa Benny. Nah, hubungannya dengan mimpi adalah seolah-olah si Benny ini ingin memberitahu atau memberikan gambaran bagaimana kondisi terbebaninya dia atau betapa sedihnya dia dalam mimpinya si Rudy. Yang ngebuat Rudy ini jadi trigger mencari tahu nih ada apa nih, aku pernah ngeliat sosok ini. Terus kebetulan ketemu sama kakak-kakak Ghost Hunter ini kan. Kakak-kakak ini pun juga penasaran dengan ceritanya si Benny ini. Dikumpulkan sekian lama, akhirnya Rudy pun mengetahui hal sedih ini dari pencarian itu. Jadi gitulah tadi cerita dari si Rudy ini. Seram campur sedih juga kan. Kasian kali Pak Salim tuh loh harus kehilangan anak semata wayangnya hanya karena kesalahpahaman. Saras, hei, kau ya. Astagfirullah. Pak Indra ini pun satu. Tapi udah terjadi macam mana? Dan semoga Benny sudah tenang di sana. Ayo sama-sama kita kirimkan doa untuk almarhum Benny, Wak ya. Dan lagi-lagi semoga kasus-kasus pembulian lagi nih, jangan ada lagi. Ingat, Wak ya, pembulian itu nggak oke, nggak cool, kampung. Pembulian adalah hal yang selamanya tidak akan pernah diwajarkan. Nggak ada kata wajar ya untuk bully. Semoga dari Wawa aku nggak ada yang jadi pelaku pembulian, Wak ya. Dan kalau ada nih di antara kalian yang lagi dibully, kalian harus berani speak up, Wak. Harus berani bersuara. Karena biar kalian tahu orang-orang yang ngebully kalian itu sebenarnya orang-orang apa? Lemah. Tahu kalian? Lemah deh tuh. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya gimana menurut